Shalom. Shalom semuanya yang di rumah, bahkan yang ada di gereja. Shalom. Puji Tuhan, senang rasanya kita kembali lagi bertemu di ibadah doa pada malam hari ini. Minggu kemarin kita sudah merayakan Natal dan saat ini pun kita juga boleh merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita mau lebih lagi merasakan kebaikan Tuhan lewat pujian penyembahan kita, mari kita buka ibadah doa kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu bagi kami Tuhan, buat kesehatan, buat berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami membalas setiap kebaikan-Mu, walaupun mungkin tidak sebesar dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami, tapi biarlah malam hari ini kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menaikkan mazmur kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah saat kami menyembah dan memuji-Mu, Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau hadir dimanapun kami berada pada saat ini, karena kami percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami serahkan ibadah doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga akhir, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap kami boleh dipuaskan dengan hadirat-Mu, kami boleh dikenyangkan dengan firman-Mu, kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami kesembuhan, kami boleh dikuatkan oleh karena kami boleh tetap ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah merayakan Natal, tetap kita ada dalam suasana Natal. Kita mau sambut Raja kita, Raja di atas segala Raja. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia.
suci, suci, sucilah Tuhan. Biarlah yang bernafas, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyian pujian, kudus, 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 kuduslah Engkau, kudus Tuhan, Engkau suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan sorak-soraimu bagi Tuhan. Yes. Puji Tuhan, kita menyembah Allah yang luar biasa. Amin. Tiba saja kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami rindu, kami haus, kami lapar akan firman-Mu. Mari Tuhan, biar Engkau memuaskan kami dengan firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, urapan Tuhan, perkenanan Tuhan ada dalam hamba-Mu, sehingga apapun yang dia keluarkan, apapun yang dia katakan, semuanya berasal dari Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami semua dikuatkan, kami diberkati, kami semua diteguhkan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam, kuduskan dan sucikan kami menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh kembali ada di dalam ibadah Kamis pada malam hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang terbaik untuk selalu bisa memuji menyembah Tuhan. Dan juga untuk bisa selalu menaikkan setiap permohonan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk tim pemuji, tim musik yang sudah melayani kita semua untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa, sebentar kita akan mendengarkan permohonan doa dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di gereja maupun di rumah. Tapi sebelumnya dengan segala kerendahan hati izinkan saya untuk bisa membagikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan tetap ada di dalam tema Natal kita pada tahun ini dari Matius 2 ayatnya yang ke-6 yang berkata, "Dan kau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Temanya sendiri berkata, kelahiran Kristus mengubah yang tanpa nama menjadi yang ternama. Amin. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Kalau kita mau lihat temanya kembali, kita mau pelajari atau kita baca berulang-ulang, kita ingat berulang-ulang. Di situ dikatakan kelahiran Kristus mengubah yang tanpa nama menjadi yang ternama. Menjadi yang ternama. Bukan hanya sekedar memiliki nama, tetapi menjadi yang ternama. Jadi temanya tidak berkata tentang kelahiran Kristus mengubah yang tanpa nama menjadi memiliki nama. Bukan hanya sekedar memiliki nama. Di situ dikatakan yang tanpa nama menjadi yang ternama. Kalau kita mau lihat di kamus KBBI, ternama atau sesuatu yang diawali dengan ter itu sudah paling atau sangat gitu sifatnya udah lebih dari yang dari yang biasa. Kalau di kelas sekolah ada banyak anak-anak murid yang pandai, tapi dalam satu kelas ada yang terpandai, berarti murid itu ada di atas murid-murid pandai yang lain. Kalau kita beli ikan, ibu-ibu mungkin di dalam satu keranjang melihat ikan atau daging, semuanya besar-besar. Tapi di antara tumpukan ikan itu ada satu yang terbesar, ada daging satu yang terbesar. Maka daging itu yang paling besar di antara tumpukan-tumpukan daging atau ikan yang lain. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita yang tanpa nama dengan kelahiran Kristus mengubah kita yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada orang yang kenal, akhirnya diubahkan menjadi yang ternama. Yang ternama itu berarti kita udah terkenal,
namanya dikenal di mana-mana, gitu kan? Artinya kalau kita tahu Bapak Joko Widodo misalnya, pasti rata-rata orang Indonesia tahu Bapak Jokowi, Joko Widodo gitu kan, terkenal namanya, semua orang kenal, semua orang tahu. Demikian dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada akhirnya ketika Yesus lahir ke dunia, Yesus datang ke muka bumi ini, kita yang tanpa nama diubahkan menjadi yang ternama. Artinya kita menjadi terkenal. Semua orang akan melihat ke kita, semua orang akan tahu siapa kita karena kita terkenal, karena kita ternama. Nama kita akan dikenal oleh banyak orang. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kalau kita mau lihat di Mika 5 ayat yang ke-1, di sini hampir mirip, tapi di situ dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Satu hal yang mau saya garis bawahi di sini adalah dalam Perjanjian Lama dikatakan, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Tapi di dalam Perjanjian Baru setelah kelahiran Kristus, di situ dikatakan, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Jadi ketika di Perjanjian Lama dikatakan engkau yang terkecil di antara bangsa Yehuda, dalam Perjanjian Baru dikatakan engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Berarti setelah ada Kristus dalam kehidupan kita, maka kita kita bukanlah bagian yang kecil. Kita bukanlah orang umat yang terkecil daripada Tuhan, tapi justru kita adalah umat yang terus mendapatkan pimpinan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mau menyerahkan hidup kita kepada Kristus, sehingga pada akhirnya kita yang tidak memiliki nama, kita menjadi ternama. Cuma masalahnya seringkali kita lupa. Kita itu lupa kalau kita ini yang ternama, kalau kita ini bukan yang terkecil. Jadi seringkali ketika Tuhan mengatakan sesuatu, Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita lupa dengan label bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang ternama. Karena kelahiran Tuhan ke muka bumi ini, kedatangan Tuhan ke dunia ini sudah memberikan yang terbaik. Ingat loh, dari yang tanpa nama menjadi yang ternama. Itu berarti yang terbaik yang Tuhan berikan. Karena semua dengan awalan itu pasti udah mentok gitu, sangat yang baik dari antara yang paling baik. Sehingga akhirnya kita menjadi ternama. Semua orang akan mengenal kepada kita, dunia akan melihat kita. Ketika kita taruh Yesus sebagai pemimpin, ketika kita taruh Tuhan ada di depan dalam kehidupan kita, maka demikian hidup kita juga akan menjadi pemimpin. Hingga pada akhirnya karena kita ternama, karena kita mulai terkenal, dunia mulai melihat kita, semua mata akan mengarah kepada kita. Itulah gunanya kenapa kita harus meneladani Kristus, kita harus menjaga hidup kita supaya kita bisa terus menjadi yang ternama, supaya kita juga bisa menjadi pemimpin. Karena Yesus sudah memimpin kita, karena Yesus sudah memimpin hidup kita, maka pada akhirnya pemimpin yang baik akan menghasilkan pemimpin juga. Kita pemimpin untuk siapa? Kita akan menjadi pemimpin bagi mereka yang terhilang. Kita akan menjadi pemimpin bagi mereka yang tersesat. Kita akan menjadi pemimpin bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Amin. Tapi seringkali kita lupa. Kita lupa kalau kita ini pemimpin. Kita ini lupa kalau kita ini ternama. Kita lupa kalau mata dunia mengarah kepada kita. Hingga seringkali ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, yang paling simpel aja. Ketika kita makan rame-rame dalam satu meja, terus mungkin ada teman yang bilang, ayo Hendrik berdoa. Jangan saya dong, jangan saya, nggak bisa saya berdoa. Hal kecil, cuma doa untuk makan. Kita lupakan label ternama dalam pundak kita. Kita lupakan kepemimpinan yang sudah Yesus beri dalam kehidupan kita. Baru cuma suruh doa makan. Gimana kalau suruh doa ngusir setan? Wah, ya kan? Kita nggak boleh lupakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan yang luar biasa ini, anugerah keselamatan yang begitu besar yang Tuhan berikan, kita harus pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk bisa memimpin jiwa-jiwa yang terhilang, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat.
Semua mata akan mengarah kepada kita, semua mata akan melihat kepada kita. Itulah gunanya. Kita nggak bisa lagi ketika kita berbuat salah, orang akan lebih melihat kesalahan kita dibanding hal baik yang sudah pernah kita lakukan beberapa lama waktunya misalnya. Tapi satu aja kesalahan kecil, orang akan lebih membesar-besarkan atau lebih mengekspos apa yang kita buat, kesalahan yang pernah kita buat. Itu karena kita ternama. Itu karena Yesus sudah ubahkan kita yang tanpa nama menjadi yang ternama. Sehingga pada akhirnya kita dituntut untuk selalu meneladani Kristus, kita dituntut untuk selalu memiliki integritas yang tinggi, selalu berbuat baik dan benar, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat sekalipun. Karena ketika kita berbuat salah, kamera, CCTV, mata dunia, di mana-mana akan lebih melihat kesalahan kita. Kadang sebagai anak Tuhan, sebagai pemimpin yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan label kepemimpinan kita dari Tuhan, kita harusnya memimpin orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk bisa datang kepada Tuhan. Tapi seringkali kitanya sendiri lupa bahwa kita ini ternama, bahwa kita ini pemimpin. Seringkali kitanya sendiri tersesat, seringkali kitanya sendiri kebingungan, apa yang harus saya buat, saya mau ngapain Tuhan. Ketika ada masalah, kita tidak tahu harus melakukan apa. Karena kita seringkali melupakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anugerah yang begitu besar yang sudah Tuhan siapkan untuk kehidupan kita, kita seringkali lupakan. Sehingga pada akhirnya kedatangan Kristus ke dunia ini, ke dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi khususnya, terkesan menjadi sia-sia. Padahal apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang Bapa berikan dalam kehidupan kita, sesuatu yang luar biasa. Anugerah yang begitu besar, yang sampai detik ini belum ada gantinya, belum ada tandingannya. Sekarang izinkan saya untuk kembali mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk terus memegang label ternama dalam kehidupan kita, untuk memegang label kepemimpinan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya jika kita terus menyadari, wah saya ini orang ternama, saya ini bukan lagi orang biasa, saya ini lagi orang dunia boleh bilang saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Tapi ingat, kedatangan Tuhan, kematian Tuhan sudah membuat kita menjadi layak, menjadi yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, yang bukan apa-apa menjadi apa-apa. Yang lebih penting, yang tidak dikenal, yang tanpa nama, pada akhirnya kita menjadi yang ternama. Amin. Kita mau terus berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan, ucapan, tindakan, semua harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika ada kesalahan yang dibuat, pada akhirnya kita terekspos, gak apa-apa. Orang tidak luput dari kesalahan. Manusia tidak akan pernah bisa luput dari kesalahan. Tapi kalau tahu kita membuat kesalahan, segera berbalik kepada Tuhan, bertobat, minta ampun, datang kepada Tuhan. Ya pada akhirnya kita layak menjadi pemimpin. Pemimpin itu bukan cuma sekedar jadi koordinator di dalam satu ibadah, jadi pemimpin pujian, bukan hanya sekedar jadi supervisor, jadi manajer atau dalam dunia pekerjaan. Tapi kepemimpinan kita adalah ketika kita melihat ada orang tersesat, ada orang bingung di dalam dunia, kita mau datang, kita bawa, kita arahkan dia untuk datang kepada Tuhan, kita arahkan, kita bawa untuk dia bisa menjadi mengenal kepada Tuhan. Kita akan menjadi Google Map-nya Tuhan, kita akan menjadi penunjuk arah bagi mereka, kita akan menjadi orang-orang yang terus meraih jiwa-jiwa. Karena ketika intimidasi datang, loh emang kamu siapa? Apa sih cuma jemaat biasa aja? Ingat, tidak ada lagi pemikiran kita jemaat biasa. Karena Tuhan sudah ubahkan hidup kita dari yang tanpa nama menjadi yang ternama. Jadi semua kehidupan kita sudah dipakai dengan Tuhan secara luar biasa dengan tugasnya masing-masing, dengan amanat agungnya masing-masing yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yuk semua kita mau selalu ingat label dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang terkenal, bahwa semua akan tahu siapa saya. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dunia tidak tahu saya sebagai Hendrik, tapi dunia akan melihat saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang Kristen, saya adalah pengikut Yesus. Sehingga pada akhirnya tidak ada satu orang pun, tidak ada satu sosok pun di dunia ini yang bisa kita teladani selain daripada Yesus itu sendiri.
Yesus banyak melakukan hal yang benar. Yesus sudah memimpin kita secara pribadi, maka kita pun harus memimpin orang-orang di luar sana untuk bisa mengarah kepada Yesus. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya boleh memberkati kita semua dan boleh kembali terus mengingat apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tema Natal bulan ini, kelahiran Kristus mengubah yang tanpa nama menjadi yang ternama. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kembali kami boleh diingatkan bagaimana kami dari yang tanpa nama menjadi yang ternama. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu mau mengingat sehingga kami tidak lagi terintimidasi Tuhan. Ketika kami mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak ada lagi intimidasi dalam hati pikiran kami yang mengatakan kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak mampu, kamu tidak akan bisa, kamu tidak akan layak. Karena sesungguhnya inilah momen yang tepat saat ini Tuhan, kami boleh mengingat, kami boleh melihat bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk mengubahkan setiap kami untuk menjadi sesuatu yang berharga bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus pimpin kami sehingga kami juga boleh terus memimpin setiap orang-orang yang terhilang yang ada yang Tuhan berikan pada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Yesus kami berdoa, mohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau buka ruang untuk kita boleh memberikan apa yang saudara-saudara ingin didoakan. Malam hari ini sudah ada berapa ya? Selamat malam semuanya. Ya, buat saudara-saudara yang mau didoakan bisa menyampaikan apa yang ingin didoakan sebelum kita masuk dalam penyembahan. Ya, Tante Pe. Iya, saya minta bantu doa untuk tangan saya biar Tuhan tolong dan kesembuhanku tidak terjadi ya Bapak Ibu. Amin. Dan yang kedua saya juga minta bantu doa buat rencana Yosua di bulan Maret tahun 2022 ya. Oke. Biar segala sesuatunya itu boleh berjalan dengan baik. Amin. Yang boleh lancar. Amin, amin. Ini kebutuhan kami. Nah, maka itu kami minta dukungan doa daripada Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, terima kasih Tante Panjaitan. Ada lagi saudara-saudara yang mau didoakan baik yang di gereja ataupun yang di rumah? Silakan, kalau mau didoakan dinyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya aja nggak apa-apa. Ada? Ayo, jangan malu-malu. Kesempatan hanya datang satu kali aja malam ini. Saya boleh nggak kami? Oke, silakan. Ibu Okta, silakan. Ya, saya selain minta didoain, saya mengucap syukur dulu karena selalu diingatkan sama Roh Kudus bahwa apapun permasalahanmu itu selalu berdoa sama Tuhan. Nah, melanjutkan minta didoakan terus supaya saya selalu dipenuhi dalam Roh Kudus. Semoga selalu diingatkan bahwa apapun yang kamu alami, Tuhan itu ada di samping kamu. Amen. Itu aja sih. Terima kasih. Puji Tuhan. Sebenarnya sih memang udah ada ya, cuman perlu penegasan aja ya. Oke. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Okta. Ada lagi saudara-saudara? Saya percaya pasti banyak hal ya yang saudara-saudara ingin didoakan. Ada lagi? Saya dulu ya. Saya juga minta bantu doa. Ya untuk kehamilan saya, mewakili Debbie juga, biar kami dalam keadaan sehat. Amin. Bayi yang di dalam bahkan kami sendiri semuanya berjalan lancar. Tolong selipkan di doa Bapak Ibu semua, biar kalau untuk khusus saya mungkin secara udah berapa kali melahirkan dan agak sedikit trauma
dengan proses kelahiran yang normal, tapi saya percaya Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan akan melancarkan segalanya. Oke, terima kasih. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak? Yang di gereja, pemain musik, nggak ada? Saya hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Oke, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang lainnya mungkin yang tidak mengajukan permohonan doa, saya percaya mungkin ada beberapa masalah, tapi saya percaya tangan Tuhan juga bisa menolong kita semua ya. Malam hari ini sebelum kita masuk dalam doa, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita percaya saat kita memuji Tuhan, saat dalam pujian dan penyembahan kita itu ada kuasa. Jadi jangan remehkan pujian penyembahan kita. Bukan hanya berdoa, tapi saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya saat kita memuji Tuhan ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi. Apapun yang tidak mungkin buat kita, itu mungkin bagi Tuhan. Saat malam hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu lewat pujian kita kepada Tuhan. Mari siapkan posisi yang terbaik buat saudara-saudara. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, Engkau yang terbesar Tuhan. Bahkan alam semesta memuji-Mu Tuhan. Bahkan alam semesta tunduk kepadamu Tuhan. Alam semesta
saat ini. Hanya Engkau dan Tuhanmu. Haleluya. Apapun isi hatimu, mari bawa di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Apapun yang menjadi kerinduanmu, bawa di hadirat Tuhan saat ini. Dia maha tahu, Dia maha mengerti akan hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan biarkan mulutmu terdiam. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang terhebat dalam hidup kami. Kau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus yang terbesar, Yesus yang ternama, Yesus yang ternama dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih terpujilah namamu. Haleluya. Mari jiwa-jiwa naikkan pujianmu, naikkan syukurmu tuh pada Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Yes. Sungguh besar Kau Allahku, maka
kami bermazmur bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Jiwa kami bermazmur bagimu Tuhan. Jiwa kami naikkan kepadamu. Sebab Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah mau menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Engkau disenangkan lewat firman yang Tuhan yang sudah diberikan pada kami. Dan biarlah Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa khusus buat Tante Panjaitan Tuhan. Di mana Tuhan kami mengucap syukur kalau sampai saat ini tangannya sudah membaik Tuhan. Dan bengkaknya pun sudah kempes. Kami percaya Tuhan proses pemulihannya pun tetap akan Tuhan sendiri yang sertai. Tuhan akan sempurnakan pemulihannya hingga benar-benar sembuh sempurna. Sehingga tangan ini boleh kembali dipakai untuk memuji Tuhan. Tangan ini boleh kembali dipakai untuk mengangkat tinggi, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tante Panjaitan adalah anak-anak-Mu yang Tuhan pakai menjadi pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi selalu Tante Panjaitan Tuhan. Berikan sukacita, berikan semangat lebih lagi Tuhan. Sehingga dia boleh merasakan kesehatan, kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Kami juga berdoa buat rencananya Joshua Tuhan. Pada bulan Maret nanti tahun 2022 Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya bukan rencana manusia Tuhan, tapi rencana Tuhan yang jadi. Siapapun yang akan nanti menikah dengan Joshua, siapapun pasangannya, kami percaya Tuhan sudah berikan yang terbaik buat Joshua. Tuhan tolong setiap proses demi proses yang akan dijalankan, baik pertunangan, pernikahan, semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan rencana Tuhan. Kau berikan cuaca yang terbaik, berikan kesehatan, kekuatan bagi semua keluarga Tuhan. Bagi kedua pihak, keluarga dari kedua pihak, semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Berikan kelancaran, berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu selalu menyertai khususnya Joshua dan Tante Panjaitan Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerti apa mau Tuhan. Dan mereka boleh mengikuti apa yang Tuhan mau yang untuk mereka kerjakan Tuhan. Kau yang cukupkan, Engkau yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga saat Joshua dan pasangannya sudah menikah, mereka boleh melewati rumah tangga mereka dengan penuh penyertaan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa buat saudari Okta Tuhan. Di mana saat ini mungkin ada rasa bingung, ada rasa gelisah, ada rasa kurang percaya diri Tuhan. Tapi kami percaya apapun yang Okta rasakan, Engkau hadir selalu dalam hidupnya Tuhan. Engkau selalu menyertai dalam hidupnya. Hingga saat ini pun Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam hidupnya. Engkau nyatakan keberadaanmu dalam hidup Okta Tuhan. Sehingga dia boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Dia boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidupnya Tuhan. Mungkin sebelum-sebelumnya dia merasa keraguan di hatinya. Tapi kami percaya lewat doa, lewat malam hari ini Tuhan. Dia boleh melihat kebesaran Tuhan yang dinyatakan atas hidupnya Tuhan. Apapun yang menjadi masalahnya baik di kantor, di rumah tangganya Tuhan. Mari Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Biar dia boleh selalu merasakan damai sejahtera. Dia boleh selalu merasakan sukacita bersama Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang dia hadapi, dia boleh berjalan dengan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Biarlah hidup rumah tangganya boleh terus diberkati Tuhan. Boleh terus ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Biarlah hidupnya boleh semakin Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam setiap pelayanannya, biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap kami juga Tuhan. Khususnya jemaat Palputi yang ada di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati kami yang sakit, kami percaya Tuhan saat ini juga Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang menghadapi kekurangan, kami yang menghadapi kebutuhan yang mungkin lebih besar Tuhan daripada yang kami dapatkan. Kami percaya
Engkau Allah yang ajaib atas hidup kami. Engkau yang memberkati kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Engkau mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Indah pada waktunya ya Tuhan. Kami juga yang saat ini menghadapi mungkin masalah berat Tuhan. Masalah yang menghimpit hidup kami sehingga tidak ada damai sejahtera di hati kami. Saat ini Tuhan kami lepaskan damai sejahtera. Tuhan lepaskan sukacita. Berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Biarlah apapun masalah yang kami hadapi, selama kami berjalan bersama Yesus, Tuhan berikan damai sejahtera dan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi hidup kami. Berikan hati yang mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Berikan hati yang mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Memberkati gerejamu juga di tempat ini Tuhan. Kalau kami lihat Tuhan begitu banyak alat yang sudah dilengkapi saat ini Tuhan. Begitu enak, begitu nyaman kami saat memuji-Mu saat ini. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan, semuanya kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kelimpahan yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu di tempat ini. Berikan kami hikmat-Mu lebih lagi untuk tetap merawat setiap barang-barang yang ada di tempat ini, setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami di tempat ini. Biar Tuhan memberkati gereja-Mu, menjauhkan dari segala macam mara bahaya, menjauhkan dari segala bencana alam, orang-orang yang mau mencelakai gereja-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah gereja ini boleh menjadi saluran berkat bagi depan, belakang, kiri, kanan kami. Biarlah menjadi berkat dan mereka boleh datang bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini. Apapun keadaannya bangsa ini Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin corona ini belum berakhir, tapi kami percaya Engkau terus ada di negara kami. Engkau terus ada memberikan kami kekuatan, kesehatan lebih lagi Tuhan. Kami percaya lambat laun penyakit corona ini, virus corona ini akan segera berlalu dari bangsa kami. Dan kami boleh kembali pulih, kesehatan kami boleh kembali pulih. Tuhan pulihkan setiap perekonomian, setiap politik, setiap apapun yang ada di bangsa kami Tuhan, yang mungkin saat ini sedang jatuh, sedang terpuruk, tapi kami percaya Tuhan akan pulihkan semuanya. Memberkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berikan selalu kekuatan, kesehatan Tuhan, berikan hikmat-Mu lebih lagi dalam dia menjadi seorang presiden. Biarlah apapun keputusan, apapun yang dia lakukan, semuanya itu boleh menjadi berkat bagi setiap rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami percaya hati-Mu ada bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan setiap kami. Terima kasih juga Tuhan buat kasih setia-Mu. Tuhan memberkati kami juga yang bekerja. Tuhan memberkati kami yang berusaha. Tuhan memberkati kami yang masih sekolah, yang kuliah Tuhan. Dari yang paling bayi, paling kecil sampai yang paling lanjut usia. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Kami tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Karena kami mengenalkan Allah yang luar biasa. Kami berdoa juga buat ibadah Natal sekolah minggu nanti hari Minggu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Berikan cuaca yang terbaik ya Tuhan. Biar anak-anak sekolah minggu-Mu bisa datang ke tempat ini untuk beribadah bersama dengan kami, melompat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu, anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa saat mereka datang ke tempat ini ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Kau yang mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami di tempat ini, Ko Andre Tuhan, Kau yang memberkati hidupnya, Kau yang memberkati apapun yang menjadi kebutuhan, keperluannya, Kau yang memberkati setiap pelayanannya, pekerjaannya, studinya Tuhan. Engkau yang selalu ada dalam hidupnya, memberikan dia kekuatan, kesehatan, sukacita dan sejahtera Allah melimpah atas hidup Bapak Gembala kami dan berserta dengan keluarga yang ada Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat Milka dengan
Debbie yang saat ini sedang mengandung, Tuhan Yesus memberkati kehamilan mereka Tuhan, biarlah ibu dengan bayi boleh sehat selalu Tuhan, sehingga proses nanti mereka mulai melahirkan semuanya boleh berjalan dengan normal, dengan lancar. Memberkati Tuhan juga janin mereka Tuhan, bayi yang di kandungan mereka kiranya boleh tumbuh dengan sempurna, dengan sehat Tuhan, dengan baik Tuhan, semuanya tumbuh kembangnya Tuhan. Memberkati Tuhan segala sesuatunya. Berikan mereka selalu semangat Tuhan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah boleh turun di hati dan pikiran mereka ya Bapa. Terus jagai mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan daripada macam virus ya Bapa. Perlindunganmu, penjagaanmu ada bagi mereka sekalian ya Bapa. Mari jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, mari kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam pendidikanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah rumah tanggamu, dijauhkan daripada yang jahat, dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik, dijauhkan dari orang-orang yang mengambil keuntungan dalam hidupmu. Engkau dipertemukan dengan orang yang membantu, yang akan menolong engkau, dan engkau akan menjadi saksi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.